Ya, melanjutkan materi tentang gaya magnet atau gaya Lorentz. Di sini kita akan membahas gaya magnet yang ketiga. Ya, kalau yang kemarin yang pertama adalah gaya magnet pada kawat lurus berarus listrik. Yang kedua, gaya magnet atau gaya Lorentz pada muatan bergerak. Dan sekarang yang ketiga adalah gaya magnet atau gaya Lorentz pada kawat sejajar. Nah, gaya magnet pada kawat sejajar ini intinya adalah gaya pengembangan dari gaya magnet pada kawat lurus. Jadi di sini kawat sejajar itu, kawat satu itu mempunyai medan magnet yang medan magnetnya mempengaruhi kawat yang lain. Jadi kalau kita tuliskan persamaan ya, ini sebenarnya pengembangan gaya Lorentz kawat 1 dan kawat 2 itu persamaannya adalah medan magnet kawat 1 mempengaruhi kawat 2 dikali L dikali sin theta. Ini pengembangan dari yang persamaan pertama. Medan magnet kawat 1 berarti kita tuliskan mu0 I1 per 2πa dikali I2 dikali L dikali sin theta. Nah, sin theta di sini adalah sudut antara I dan B. Yes. Yang persamaannya bisa kita tuliskan mu0 I1 I2 L per 2πa dikali sin theta. Itu adalah gaya Lorentz yang terjadi antara kawat sejajar 1 dan 2. Nah, untuk arah gaya Lorentz-nya kita cermati ya di sini ya. Jadi kawat 1 ini menghasilkan medan magnet B1 di sekitar kawat 2. Sehingga kalau kita cek ini adalah I1 pakai aturan tangan kanan pertama ya. Aturan tangan kanan 1 itu medan magnetnya ditunjukkan oleh 4 jari ya. Untuk I-nya ditunjukkan oleh ibu jari dan B-nya ditunjukkan oleh 4 jari. Tapi medan magnetnya kita letakkan di sekitar kawat 2 ya. Ini 4 jari menunjukkan arah masuk ya di sekitar kawat 2. Ya, di sini ada arus listrik I1 menghasilkan medan magnet 1 di sini di sekitar kawat 2. Yang arahnya masuk. Masuk itu berarti cross. Nah, ini adalah B1. Ya, sedangkan kawat 2 itu kita cek juga arus listriknya ke atas, I dan B-nya ditunjukkan oleh 4 jari ini. Nah, medan magnetnya ini mempengaruhi kawat 1, sehingga B2 kita tuliskan di sekitar kawat 1. Ya, kita cek arahnya pakai aturan tangan kanan 1. I-nya ke atas sehingga B-nya ditunjukkan oleh 4 jari yang arahnya keluar kalau kita tempatkan di sekitar kawat 1. Keluar itu berarti tandanya dot. Ini adalah B2. Ya, sehingga sekarang kita cek saja salah satu I1 itu dipengaruhi oleh B2 sehingga menghasilkan gaya Lorentz atau gaya magnet yang arahnya kemana. Kita cek saja sekarang memakai aturan tangan kanan 2. Aturan tangan kanan 2. 2A ya, karena yang 2B itu adalah medan magnet. Kita cek I-nya ditunjukkan oleh ibu jari, B-nya atau medan magnetnya ditunjukkan oleh telunjuk, dan F-nya, gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh telapak tangan. Ya, kita cek. Ya, dibayangkan aja ini 3 dimensi. Ibu jarinya ke atas ya, ditunjukkan oleh I1, B-nya keluar bidang. Ya, B-nya keluar bidang. Maka F-nya, F Lorentz-nya pasti ke sini. Nah, FL. FL21 ya. Atau bisa juga kita cek sekarang yang di kawat I2 arusnya ke atas,
B-nya ya, B1 mempengaruhi kawat I2 yang arahnya masuk bidang sehingga F-nya pasti ke sini. Nah, ini gaya Lorentz kawat 1 ya mempengaruhi kawat 2. Nah, sehingga karena dia arahnya ke sini saling mendekat, maka ketika arusnya searah ya, ketika arus listrik searah, maksudnya arahnya sama, maka gaya Lorentz-nya antara dua kawat itu akan tarik-menarik. Jadi ketika I-nya berlawanan, F-nya akan tolak-menolak ya, seperti itu sebaliknya. Nah, untuk sin theta tadi yang dibentuk antara I dan B, sekarang kita cek. I-nya ke atas, B-nya masuk bidang. Berarti dia 90 derajat. Sehingga sin 90 itu kan 1 ya. Jadi kita cek mu 0 I1 I2 dikali L. L dalam hal ini adalah panjang kawat per 2 pi A. A adalah jaraknya, jarak antara kedua kawat. Nanti jadikan meter dikali sin 90. Nilainya 1. Atau bisa juga kita tuliskan menjadi mu 0 I1 I2 L per 2 pi A. Ya, setelah ini kita akan latihan soal pada gaya Lorentz di kawat sejajar.